Kerbau si pakop Prinsters beres. Ku duduk sendirian di balkon apartemenku, siluet di jendela, kota sepi, angin malam berembus pelan, sangat pelan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Biasanya suara jalanan Jakarta ramai, klakson mobil bersahutan, tapi malam ini semuanya senyap. Seolah kota menahan napas, menyesap kopi hitam yang mulai dingin. Pahitnya kopi cocok dengan hatiku yang tidak karuan. Perasaan aneh menjalar di punggungku, seperti sedang diawasi. Padahal tidak ada siapa-siapa, hanya aku dan kegelapan malam. Mencoba mengabaikan, mungkin hanya lelah. Kerjaan di kantor hari ini menguras tenaga. Menatap langit gelap tanpa bintang. Awan tebal menutupi bulan. Malam terasa semakin pekat dan mencekam. Dari lantai 12, kota yang biasa gemerlap kini seperti lubang hitam. Lampu gedung redup. Kelipnya ragu-ragu, menghela napas panjang, mencari ketenangan. Tapi rasa gelisah malah mencengkeram. Ini bukan malam biasa. Aku tahu, itu. Memutuskan masuk ke dalam. Suasana di luar membuatku tidak nyaman. Mengunci pintu balkon rapat-rapat. Menarik gorden tebal menutup semua jendela. Di dalam, keheningan terasa lebih menusuk. Prior ponselku bergetar hebat di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk dari grup WhatsApp teman-teman SMA. Jantungku sedikit mencelos. Biasanya notifikasi dari grup ini berisi meme-meme lucu atau ajakan reuni yang tidak pernah jadi. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pesan terakhir membuat jariku gemetar saat membukanya. Teman-teman, berita duka. Begitu awal pesannya. Aku menahan napas. Nama siapa yang akan muncul selanjutnya? Aku berharap ini hanya lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu. Ternyata bukan lelucon. Pesan itu, Rian, sahabat terbaikku sejak SMA, telah meninggal dunia. Sore tadi, kecelakaan tunggal di jalan tol. Dunianya seakan runtuh seketika. Rian, meninggal? Rasanya tidak mungkin. Baru kemarin kami tertawa lewat video call. Dia bahkan berjanji akan mentraktirku makan sate pada akhir pekan ini. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Tapi nama yang tertera tetap sama. Rian Aditya, sahabatku, telah tiada. Air mataku menggenang, membuat layar ponsel buram. Aku tak bisa memproses. Otakku menolak percaya. Bagaimana bisa seseorang yang penuh tawa pergi begitu cepat? Rian, orang paling ceria yang kukenal, selalu ada saat aku butuh bicara. Kehilangan dia terasa seperti kehilangan bagian dari diriku. Aku menelepon teman lain untuk konfirmasi. Suara di seberang terdengar serak, menahan tangis. Dia membenarkan. Rian benar-benar pergi. Untuk selamanya. Di setengah cisi wakstanungiku, ponselku berdering keras. Melodi riang yang biasanya kusukai kini terdengar seperti jeritan yang memekakkan telinga. Aku melirik layar ponsel dengan mata sembab. Sebuah nama tertera di sana. Nama yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Jantungku berhenti berdetak selama beberapa detik. Di layar itu tertulis, Rian is calling. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah. Mungkin mataku salah lihat karena terlalu banyak menangis. Atau mungkin ini hanya mimpi buruk. Mimpi buruk yang sangat nyata. Aku mengucek mataku berkali-kali. Tapi nama itu tidak berubah. Rian. Benar-benar nama Rian. Lengkap dengan foto profilnya yang sedang tersenyum lebar sambil memegang piala futsal. Ponsel itu terus berdering tanpa henti. Getarannya membuat meja kaca di depanku ikut bergetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku mengangkatnya? Atau membiarkannya saja? Logikaku berteriak bahwa ini tidak mungkin. Rian sudah meninggal. Tapi rasa penasaran dan sedikit harapan bodoh membuat tanganku bergerak perlahan menuju ponsel itu. Apa yang harus kulakukan? Rasa takut mulai merayapiku. Menggantikan rasa sedih yang tadi mendominasi. Bulu kuduku kembali berdiri, kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Siapa yang meneleponku menggunakan nomor Rian?
Tapi polisi pasti sudah mengamankan barang-barangnya. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar hebat, aku menekan tombol hijau di layar. Aku harus tahu siapa atau apa yang ada di ujung telepon sana. Aku menyalakan ponsel Frederica Kowers dengan sangat perlahan. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti akan meledak dari dadaku. Aku menahan napas, menunggu suara apapun yang akan muncul. Hening. Tidak ada suara sama sekali di seberang sana. Hanya keheningan yang lebih pekat dari keheningan di kamarku. Keheningan yang terasa berat dan dingin. Halo, bisikku dengan suara bergetar. Suara gemerisik, seperti suara radio tua yang sedang mencari frekuensi. Kresek, kresek. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah sumber suaranya ada di dalam kepalaku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Halo, siapa ini? Tanyaku lagi. Kali ini, suaraku sedikit lebih keras. Suara gemerisik itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara napas. Napas yang berat dan dalam. Terdengar seperti seseorang yang sedang kesulitan bernapas. Ha, ha. Suara itu terdengar basah dan parau. Aku bisa merasakan udara di sekitarku menjadi semakin dingin. Jantungku berpacu tak terkendali. Ini bukan suara orang iseng. Ini terasa salah. Sangat salah. Kemudian sebuah suara berbisik. Suara yang kukenal dengan sangat baik. Tapi suara itu terdengar berbeda. Terdistorsi. Seperti kaset rusak yang diputar dengan kecepatan yang salah. Tolong. Aku terduduk memberborda selama beberapa menit. Ponsel masih tergenggam erat di tanganku. Layarnya sudah kembali gelap, tapi suara Rian masih terngiang-ngiang di telingaku. Di sini gelap, dingin, aku sendirian. Kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Rasa takutku bercampur dengan rasa bersalah. Sahabatku meminta tolong dan aku tidak melakukan apa-apa. Logikaku sudah hancur lebur. Aku tidak peduli lagi apakah ini nyata atau tidak. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari Rian. Tanpa berpikir panjang, aku menyambar kunci mobilku dan berlari keluar dari apartemen. Pikiranku kacau. Kemana aku harus mencarinya? Satu-satunya petunjuk yang kumiliki adalah informasi dari grup WhatsApp. Kecelakaan tunggal di jalan tol. Aku tidak tahu persis di kilometer berapa, tapi aku harus mencoba. Aku harus memastikan. Mungkin saja ada kesalahan. Mungkin Rian masih hidup, terjebak di suatu tempat. Harapan bodoh itu kembali muncul, memberiku kekuatan untuk terus melangkah di tengah malam yang mencekam ini. Perjalanan di jalan tol terasa seperti perjalanan menuju neraka. Jalanan benar-benar sepi. Hanya ada mobilku dan beberapa truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Lampu jalan yang remang-remang menciptakan bayangan-bayangan aneh di sepanjang jalan. Setiap kali aku melirik kaca spion, aku merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi belakang. Aku terus mengemudi, mataku awas mencari tanda-tanda kecelakaan. Yang bab jalan membuat jantungku berdebar kencang. Ku menelepon teman-temanku yang lain, tapi tidak ada yang mengangkat, seolah aku sendirian di dunia ini. Setelah hampir 1 jam mengemudi tanpa arah, aku melihatnya. Di kejauhan, ada kerlip lampu rotator mobil polisi. Aku langsung menepikan mobilku dan berlari ke arah kerumunan kecil itu. Ada sebuah mobil derek yang sedang bersiap-siap menarik sebuah mobil sedan hitam yang ringsek parah dari dalam sebuah parit yang dalam dan gelap di sisi jalan tol. Mobil itu, aku mengenalinya, itu mobil Rian. Jantungku serasa diremas. Aku mendekati seorang petugas polisi dengan napas terengah-engah. "Pak, permisi, korban dari kecelakaan ini. Teman saya bagaimana keadaannya?" Polisi itu menatapku dengan tatapan iba. "Maaf, Mas. Korban tidak bisa diselamatkan.
Kami warubers terubers south giveaways surprise-nya dari dalam mobil. Dunia seras berputar. Jadi suara di telepon tadi itu apa? Jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi kami masih mencari satu barang milik korban yang belum ketemu. Polisi menyentri area parit. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Barang apa ya Pak? Polisi itu menghela napas. Kumemsur keluarga ponselnya kalau aktif. Tapi sudah cari ke seluruh bagian Bogor dan sekitarnya tidak ketemu. Kami coba hubungi barusan, nomornya masih aktif, ada nada sambung. Sebuah ponsel tergeletak di sana, terus berdering tanpa henti.